dengan senang hati. Sekarang, mari kita menelusuri surat Al-Mulk dengan pendekatan sastra struktural sebagaimana digunakan oleh Mustansir Mir, yakni membaca Al-Quran sebagai teks wahyu yang hidup, yang bukan hanya menyampaikan pesan teologis, tetapi juga dirancang secara retoris dan artistik untuk menggugah pikiran dan hati pembacanya. Mengapa surat Al-Mulk? Surat ini terdiri dari 30 ayat dan sering dibaca sebagai perlindungan dari azab kubur, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Tapi di balik keutamaannya dalam tradisi spiritual, surat Al-Mulk adalah juga karya sastra teologis yang luar biasa rapi dan dalam. Menurut Mustansir Mir dan mufasir sastra lainnya, struktur Al-Mulk sangat simetris, menyampaikan satu pesan inti. Kekuasaan dan kebesaran Allah tak terbantahkan, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Tema pokok dan alur besar. Secara garis besar, surat Al-Mulk dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian ayat isi utama. A. 1-5 kekuasaan dan ciptaan Allah di langit. B. 6-11 ancaman neraka bagi orang kafir. C. 12-11 ilmu dan pengawasan Allah terhadap makhluk. B. 15-23 bukti kekuasaan Allah di bumi dan kritik pada sikap manusia. 24-30 teguran dan tantangan kepada orang kafir dengan penutup reflektif. Yang menarik, bagian awal dan akhir saling mencerminkan. Ini adalah pola ring composition atau struktur cincin yang menunjukkan bahwa surat ini bukan kumpulan pesan terpisah, tapi satu narasi melingkar yang saling mengunci. Simetri struktural. Surat Al-Mulk. Mari kita telusuri lebih detail struktur cincinnya. Bagian, isi pokok, cerminan, saling mengunci. E. 5. Allah Maha Kuasa atas segala ciptaan di langit. Langit bertingkat, bintang sebagai pelontar stang. Tantangan. Siapa yang memberi rezeki jika Allah menahan? Siapa yang bisa menyelamatkan dari azab? B. Nasib penghuni neraka. Dialog mereka, pengakuan mereka. Sikap manusia terhadap bumi dan kehidupan. Lalai, sombong, dan menolak wahyu. C. Allah mengetahui yang tersembunyi dan mengawasi. Titik tengah, pusat teologis surat. Bagian 12-13 adalah pusat ideologis. Allah tahu segala yang di dada. Disinilah argumen berpindah dari alam luar ke alam batin. Gaya bahasa dan retorika, Mir menekankan bahwa kekuatan surat Al-Mulk tak hanya pada isi, tapi juga pada cara pengungkapannya. 1. Pertanyaan retoris. Siapakah yang dapat menolong kamu selain Allah? Apakah kamu merasa aman dari azab? Ini teknik untuk menggugah kesadaran, bukan untuk memberi jawaban literal. Tujuannya adalah perenungan eksistensial. 2. Kontras tajam. Langit yang penuh keteraturan versus manusia yang penuh keingkaran. Malaikat yang melemparkan bintang ke setan versus manusia yang menantang wahyu. Mir melihat kontras ini sebagai drama moral kosmis. Manusia tidak hidup dalam ruang netral, tetapi di bawah tatanan langit yang penuh makna. 3. Nada progresif. Dari langit ke bumi ke neraka, lalu ke dalam hati manusia. Surat ini bergerak dari makrokosmos ke mikrokosmos, dari ciptaan ke kesadaran. Fokus ayat, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ini adalah inti teologis surat. Mustansir Mir menyebut ayat ini sebagai ayat kunci kesadaran, jembatan antara ciptaan dan moralitas. Karena pengetahuan Allah itu penuh rahmat dan penuh kuasa, maka manusia seharusnya tunduk, bukan melawan. Kesimpulan, apa yang kita pelajari dari surat Al-Mulk? Melalui pendekatan sastra Mustansir Mir. 1. Surat Al-Mulk bukan hanya peringatan, tapi renungan filosofis tentang tanggung jawab manusia di alam semesta. Struktur simetris menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya indah secara spiritual, tapi juga rapi secara retoris. 3. Pesan moral dan metafisika disampaikan dengan gaya bahasa yang memaksa kita merenung, bukan hanya mendengar. Ini bukan bacaan untuk tidurkan, tapi untuk membangunkan hati. Kalau kamu ingin melanjutkan eksplorasi seperti ini, kita bisa pilih surat Al-Mu'minun. Bandingkan pendekatan Mir dengan Aminah Wadud, gender dan struktur. Panduan membuat tafsir sastra tematik untuk halakah atau kelas. Kamu tertarik lanjut kemana?